Halo pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama saya Kristi dan masih bersama dengan Rektor ITERA, Profesor Mitra. Prof, Ya, tadi kita membahas nih ya terkait adanya prodi baru. Itu kan bersinggungan juga walaupun tak hanya hard skill, Prof. Tapi tentunya mahasiswa juga membutuhkan yang namanya soft skill. Lalu seperti apa Prof menanggapi adanya program dari Pak Menteri ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Lalu bagaimana ITERA menyikapi program tersebut, Prof? Silakan. terima kasih Mbak Kristi. Ini menurut saya yang paling menarik nih. Ya, saya tuh paling semangat kalau bicara MBKM. Kenapa? Karena saya melihat memang banyak sekali titik positif. Jadi MBKM itu kan baru tahun 2020 ya, tahun lalu ya digulirkan oleh Mas Menteri. Nah, ITERA itu mungkin salah satu dari provinsi yang pertama kali menyambut positif. Dengan apa? Kita merubah kurikulum kita. Baik merubah kurikulum, Ya, Prof. betul. Mhm. Merubah kurikulum kita yang dari kurikulum biasa menjadi kurikulum berbasis MBKM. Karena itu perubahannya cukup besar. Bukan waktunya singkat ya. Bukan singkat, 1 Mhm. tahun kan. Jadi kalau Benar. kita kuliah 4 tahun berarti 25% itu untuk MBKM. Jadi ketika saya masuk nih misalkan di prodi A, Ya. saya boleh masuk ke prodi B untuk Ya, jadi MBKM itu sendiri, Prof, polanya atau gini, seperti apa? gini. Ya, itu ketika dia mengambil itu 2 semester di luar perguruan tinggi. Ya, jadi kalau MBKM itu sebenarnya aturannya pertama dia boleh ngambil 1 semester di luar prodi di dalam perguruan tinggi. Ya, kalau dia ngambil di ITERA beberapa prodi yang lain dia bisa ngambil ya. Baik. Nah, itu. Tapi yang keluar ini yaitu 2 semester di luar perguruan tinggi. Benar-benar di luar perguruan tinggi. Berarti boleh di kampus lain Main, seperti boleh. itu ya, Prof Iya, ya? betul. Mhm. Nah, orang masih mikir ITERA sudah langsung. Kita rubah kurikulum. Jadi kita buat itu kurikulum kita itu semester 6 dan 7 itu untuk MBKM. Baik, baik. Itu kan perubahan yang besar. Iya, iya, iya. Kita rubah kurikulum. Kita udah pertama kali sesuai. Jadi udah nggak, orang sekarang baru mau mikir merubah kurikulum, kami masih tinggal jalan. Mhm. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami melihat memang bagus program ini. Kenapa? Karena waktu 1 tahun itu cukup ya mahasiswa untuk mendalami apa yang dia inginkan. Ya. Mungkin Mbak Kristi dulu suka dengar ya, sering ada mahasiswa itu dia lulus suatu program studi, tapi begitu dia nggak happy. Dia lulus tapi jadinya kasih orang tuanya. Kenapa? Ini kan orang tuanya yang mau. Keinginan orang tua gitu ya. Betul kan? Iya, iya. Nah, dengan MBKM ini bisa diatasi. Ya itu gini, oke lah dia 3 tahun dia masuk prodi, tapi keinginan dia 1 tahun dia ini, karena itu benar-benar bebas. Iya. Kalau orang masuk fisika terus dia senang musik, 2 semester dia bisa memperdalam musik. Nah, jadi nggak ada batasan, boleh. Itu dilindungi oleh aturan kementerian. Jadi sah ya, Prof ya gitu ya. Ketika membahas tentang SKS apakah nanti akan terganggu, Prof? Kalau seperti itu. Nah, kita makanya di sini kita ada 6 semester kan. Mhm. Nah, itu yang kita kunci. Baik. Kita kunci artinya itu yang kita sebut kurikulum inti. Ya. Misalkan prodi apa? Fisika. Fisika itu dikunci. 5 semester itu dikunci untuk prodi fisika. Jadi Baik. dia ilmu dasar tentang fisika dia tahu. Kalau dulu tuh istilah dulu saya suka bilang gini. Mungkin sekarang udah jarang dengar. Namanya adanya major minor. Ah ya. Masih dengar ya, Mbak? Ya, major minor. Saya membayangkan seperti ini. Jadi prodi yang dia pilih itu majornya. Yap. Minornya dia Minor ya. bebas ya. Gitu. Lalu ketika MBKM ini berjalan di ITERA, Prof. Menurut Prof, apakah ini sangat membantu mahasiswa di ITERA untuk mengembangkan soft skill mereka untuk masuk dan terjun di dunia industri sesungguhnya, Prof? Itu sangat membantu, Mbak. Jadi kita banyak mahasiswa kita itu sekarang udah mulai nih ya. Misalnya dengan MBKM ini mahasiswa yang dia masuk ke institusi riset ya, bisa ke dulu Batan, sekarang namanya BRIN ya, Batan atau LIPI gitu, namanya sekarang BRIN menjadi satu. Dia bisa. Kalau dia senang misalnya, oh saya pengen jadi guru, bisa dia. Ya, ada program dia ngajar di situ, bisa. Mahasiswanya apa dunia luar gimana nggak tahu, tapi sekarang ini dia terbuka dan sekarang ini lebih lagi, Mbak. Jadi sekarang ini diberi kesempatan kalau dari sekarang mahasiswa kerja di industri, tapi boleh juga dari industri mengajar di perguruan tinggi.
Jadi seperti ada pengajaran dari Iya. orang luar untuk Jadi mahasiswa di orang-orang sini ya, Prof ya? orang praktisi yang ahli itu, Mm-mm. dia kita minta ngajar kuliah. Kuliah umum Iya. gitu ya. Kuliah bener juga Oh gitu? bisa. Oke. Peluang itu ada dan itu sangat dimungkinkan. Wow, Jadi oke. sehingga hidup ya. Mm-mm. Kuliah itu jadi mahasiswa juga semangat. Wah, dia nggak ngeliat yang utopia aja gitu loh, yang teori-teori aja, tapi benar-benar dia lihat. Yang sekarang yang menarik itu ada program dari kementerian namanya Bangkit. Itu kerjasama Kemendikbud, Ristek Dikti ya, Kemendikbud Ristek Mhm. dengan ini perusahaan IT, Gojek, Traveloka, Tokopedia kerjasama. Itu nanti mahasiswa itu dia kerja praktek di situ. Oke. Ya. Jadi perusahaan itu dia kerja sana, dia nanti tahu apa nih tantangannya gitu. Baik, ketika kurikulum dirubah, tentunya pengajar dan juga mahasiswanya juga harus beradaptasi seperti itu ya, Prof ya. Betul. Lalu bagaimana Prof mengarahkan para dosen dan juga tentunya agar bisa mengajarkan mahasiswanya sesuai gitu? Makanya tantangan ke depan ini dosen ini nggak bisa lagi seperti dulu, Mbak. Dia ngerti yang dia lulus sudah nggak bisa lagi. Kenapa? Tadi malah tinggal mahasiswa. Jadi dosen pun harus aktif belajar apa perkembangan baru. Ya nggak bisa lagi kan. Jadi nanti karena sekarang ini dengan internet begitu luas, Ya. mahasiswa bisa lihat di Google. Oh bidangnya dilihat. Terus kalau dosennya nggak tahu kan, ya maksudnya nggak respect. Ya. Nah artinya apa? SDM juga dia harus belajar. Jadi semua komponen harus belajar mau tak mau. Gitu. Ya, jadi mau tak mau akhirnya dengan program ini maka orang akan melihat perkembangannya bagaimana. Baik. Ya, gimana? Nah, itu dosennya belajar, mahasiswanya juga belajar. Jadi Baik. memang membangun dua-duanya. Baik, sebagai seorang pimpinan di Institut Teknologi Sumatera, Prof merasakan ada kan tantangan-tantangan untuk membangun SDM yang berkualitas ini nggak, Prof? Sejauh ini, Prof? Kalau itu mah besar sekali, Mbak. Besar, karena membangun SDM itu bukan istilahnya sehari 2 hari, ya. Dan ini sekarang masalah kami di daerah. Kenapa? Kami perguruan tinggi baru. Kalau orang lulus, misalnya dokter, siapa yang mau perguruan tinggi baru? Kalau dia dokter, mendingan dia ke yang gede lah, ke ITB, ke UI kan lebih enak situ. Ya. Dia mau di ITERA ini harus ada sesuatu yang menarik. Nah inilah tugas kami, harus mencari apa yang membuat orang itu tertarik di sini. Ya. Ya karena kalau enggak kita kalah bersaing. Benar. Nah ini yang kami sedang berusaha karena kami butuh ya. Jadi peneliti yang benar tuh harus kelasnya doktor. Nah untuk itu apa yang kami lakukan? Kami buat ITERA jadi menarik. Nah, ada apa? Ada 7 gedung kuliah jadi besar-besar, kemudian 3 laboratorium teknik. Ini kan, jadi kami buat proses demikian menarik, kemudian sehingga orang itu mau kemari. Baik. Nah, memang yang salah satu daya tarik orang ITERA itu karena perguruan tinggi baru banyak tantangan. Ya. Nah itu tantangannya di situ. Jadi memang jadi yang perlu kami lakukan pertama sarana kita lengkapi, peralatan kita lakukan hibah. Kami juga dari ITERA mengeluarkan hibah, Mbak, untuk riset penelitian. Baik. Ya, jadi kalau dosen datang ada nih hibah ini silakan. Jadi dia bisa ini tidaknya mengandalkan di luar. Tapi memang utamanya di luar. Ini kalau kami katakan yang dari dalam itu sebagai pemicu aja. Nah itu kita berikan. Nah, Baik. itulah beberapa cara bagaimana ini jadi menarik buat orang-orang yang sudah S3 karena itu penting sekali. Baik, tentunya ITERA terus beradaptasi dan juga berinovasi. Iya. Gitu ya, Prof ya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya ya, Prof Mitra. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana karena setelah jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.